Sosok Kadek ini adalah siswa yang berprestasi. Kadek ini orangnya rajin, baik di rumah maupun di sekolah. Banyak prestasi yang sudah diraih oleh Kadek ini. Pertama, prestasi kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Kedua, prestasi nyurat aksara Bali. Ketiga, prestasi membaca sastra Bali. Yang keempat juga prestasi di bidang catur. Di rumahnya Kadek ini juga membantu orang tuanya dan membimbing adik-adiknya belajar karena Kadek ini tidak memiliki ibu. Namun Kadek ini tetap datang ke sekolah dengan rajin, tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang siswa. Kita akan mempelajari bagaimana cara mencari tinggi bangun prisma yang Kadek Marlianti adalah siswa saya yang berprestasi. Dia rajin, apalagi sekarang Kadek itu ditinggalkan oleh ibunya. Dia di sekolah berprestasi, rajin, dan apalagi di rumah. Dia suka membantu orang tua, baik di rumah maupun di luar rumah. Jadi harapan saya nantinya untuk prestasi Kadek itu di SMP, di SMA maupun jenjang yang lebih tinggi terus dipertahankan, malah ditingkatkan lagi. Begitu juga harapan saya bagi banyak orang, bila ada yang ingin mendonasikan, baik itu berupa bantuan peralatan sekolah maupun pakaian, bisa hubungi orang tuanya maupun anak tersebut. Kalau sekolah kami juga bisa. Demikian harapan saya sebagai walinya. Kadek semenjak memek ini meninggal, makin membantu ragane niki mempersiapkan makanan, mempersiapkan adik-adik sekolah, pengen membantu orang tua, semua pekerjaan niki diambil, mencuci dan menyapu napi seluruh niki jemake ben panak tiange. Harapan tiang ke depannya mudahan panak tiange niki sukses, semoga semakin pinter dan niki semakin bersemangat belajar demi masa depan ragane. Selama di sekolah nih Kadek Intan sebagai anak pada umumnya, dia juga berprestasi di sekolah. Tiang ceritakan sedikit bagaimana awal mulanya, kenapa sampai Titiang bersimpati dengan keluarga Kadek Intan. Pertama, Titiang tersentuh karena dari awal
mendiang Ibu Kade Intan sering datang ke sekolah mengantar anak-anak ke sekolah, di mana setiap hari kita saling bertukar cerita sampai beberapa bulan selanjutnya Nike. Mungkin tidak bisa Tiang ceritakan lebih banyak karena sebelumnya itu Tiang merasa ada firasat kenapa kok ibunya Kade Intan tidak pernah ke sekolah lagi mengantar Kade Intan ataupun Juna ke sekolah. Nah, setelah itu karena pandemi semua anak-anak belajar di rumah. Nah, ketika Kade Intan sama Juna mengumpulkan tugas ke sekolah, Tiang tanya kemana ibunya. Nah, sebelumnya itu dari ibu kepala sekolah yang kebetulan juga menanyakan keadaan ibunya Kade Intan karena dibilang terkena kanker payudara. Nah, setelah itu Tiang datangin Kade Intan, bagaimana keadaan ibunya, dan tergerak hati Tiang untuk menengok keadaan ibunya yang waktu itu terserang kanker payudara. Mulailah Tiang berpikir bagaimana caranya membantu keluarga dari Kade Intan, karena Tiang melihat dari kehidupan Kade Intan sendiri mungkin sebelumnya Nike belum layak Tiang lihat bagaimana kondisi rumah maupun kondisi dapur. Sempat Tiang bingung mencari bantuan kemana, hubungin teman-teman yang lain, sampai akhirnya Tiang memberanikan diri dan melihat di FB yang namanya Yayasan Harta Hanya Titipan, yang ceritakanlah dari awal mulanya Tiang bagaimana melihat kondisi Ibu Made Sukerti. Nah, setelah Nike, Tiang tergerak langsung menyampaikan bahwa ibunya Kade Intan ingin memiliki yang namanya dapur. Setelah Nike, mungkin Tiang berusaha untuk menyampaikan segala apa permintaan dari Ibu Kade yang terbaring lemah melawan kanker payudara yang dideritanya. Sampai mungkin beliau hari ini melihat bagaimana sekarang anak-anaknya di sini bisa tanpa beliau meneruskan kehidupan, karena pesan terakhir beliau juga agar Kade Intan juga adik-adiknya bisa meneruskan sekolah menjadi anak yang sukses tentunya ke depan. Dan harapan Tiang juga sebagai walinya Kade biar bisa nanti tidak putus sekolahnya. Mungkin dari Harta Hanya Titipan, Tiang juga mengucapkan terima kasih karena sudah banyak membantu di sini, terutama bantuan bedah dapur yang sudah berdiri di belakang saya. Saya mengucapkan terima kasih. Harapan Tiang ke depannya, semoga Yayasan Harta Hanya Titipan tidak sampai di sini saja membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, tapi secara berkelanjutan, dan semoga juga Yayasan Harta Hanya Titipan bisa menjembatani, memberikan bantuan yang tulus kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Yayasan Harta Hanya Titipan sudah membantu keluarga Bapak Wayan Merte dan Ibu mendiang Ibu Made Sukerti.